Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Kici. Kita masih tetap sama membahas tentang dunia penerbangan. Kali ini aku membahas tentang hal-hal yang baru diketahui pada saat sudah menjadi seorang pramugari. Apa aja hal-halnya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video yang sampai habis. Buat kalian yang apaan sih mbak? Gak jelas, gak usah ditonton ya. Kita santuy-santuy aja, cerita-cerita aja, sharing-sharing aja. Dan ini tuh aku gak bermaksud buat apa ya, kayak menakut-nakuti kalian gitu, tapi buat pengalaman, buat wawasan. Oh, ternyata kayak gitu. Jadi pramugari itu menambah pengalaman, menambah wawasan. Jadi kalian tuh pikirannya terbuka, punya sedikit gambaran tentang pekerjaan ini. Jadi lanjut aja ke videonya. Hal pertama yang diketahui pada saat telah menjadi pramugari adalah ternyata prosesnya itu panjang dan tahapannya itu banyak pada saat mendaftar menjadi pramugari. Apa aja sih? Itu pertama ada tinggi badan, berat badan, kemudian kedua perform, ketiga itu ada psikotes, keempat ada bahasa Inggris atau TOEIC, kelima ada background check, keenam ada wawancara kompetensi, ketujuh ada medical examination, dan terakhir itu pantuhir. Nah, dari 8 tahap itu juga terkadang tuh waktunya membutuhkan waktu yang lama. Kadang dari tahap pertama kedua itu cepat, ada yang lama, itu tergantung dari maskapainya masing-masing. Dan buat kalian yang pengen tahu penjelasan mengenai tahap-tahap ini ataupun tips-tipsnya, insya Allah nanti akan saya buatkan, dan tunggu aja. Kemudian yang kedua adalah harus selalu belajar itu belajar terus pokoknya. Jadi dulu aku tuh nggak mau kuliah karena kuliah itu 4 tahun dan harus belajar, makanya aku kayak udahlah mau kerja aja gitu, langsunglah daftar ini. Ternyata di pekerjaan ini juga mengharuskan kita harus belajar. Jadi setelah kita lulus nih tahap seleksi, kita langsung kerja. Oh, tidak semudah itu Ferguson, tidak semudah itu. Kita harus masuk dulu ke kelas, itu namanya training. Kita di training selama kurang lebih 3 bulan. Di situ kita harus belajar manual, belajar ini itu dan lain sebagainya, dan itu semua dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kita harus selalu belajar terus. Selesai belajar kita ngapain? Itu lanjut ke poin nomor 3. Dan yang ketiga adalah harus lulus ujian dan mendapat lisensi dari negara. Jadi setelah kita belajar di kelas training itu, kita harus melakukan ujian negara, ujian tertulis dulu. Dan setiap mata pelajaran ujian itu ada passing grade-nya, minimal 80 misalnya. Dan nilai kalian pada saat ujian itu di bawah 80, ya udah fail gitu. Ya udah, kamu maaf nggak bisa lanjut, kamu pulang aja ke rumah. Jadi memaksa kita buat benar-benar belajar gitu. Waktu training itu benar-benar memperhatikan, benar-benar belajar, dan harus bisa gitu, harus mampu menguasai semua materi itu, karena materi itu tuh bakal kepake terus sepanjang kita bekerja. Karena setiap setahun sekali kita juga ada namanya recurrent atau mengulang lagi materi yang udah. Jadi setahun sekali kita masuk ke kelas lagi, kemudian belajar lagi, ujian lagi, baru dapat lisensi baru lagi. Jadi lisensi itu masa tenggang waktunya itu 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali kita belajar lagi, ujian lagi, baru bisa terbang lagi. Tapi nggak cuma itu, sebenarnya belajar ini tuh harus tiap kali kita mau terbang. Jadi tiap mau terbang itu harus remind lagi materinya apa aja sih, kalau terbang harus ngapain aja, gimana aja sih, kita tuh harus remind itu. Karena setiap mau terbang pasti ada senior atau disebutnya FO1 bakal nanya-nanya. Jadi kalau kita nggak berkompeten, kayak bisa jawab, bisa aja diturunkan, diganti dengan pramugari lain, seperti itu. Dan yang keempat adalah harus mudah bersosialisasi. Ya, ini wajib banget dan penting banget, karena setiap kali bekerja itu partner kerjanya berbeda. Satu set kru itu selalu berubah setiap kita mau kerja. Jadi kita penting banget mudah bersosialisasi dengan orang-orang baru, harus mudah akrab dengan orang-orang baru. Nggak hanya sama sesama rekan kerja aja, tapi sama penumpang juga kita harus mudah bersosialisasi, harus ramah, harus menegur, seperti itu. Yang terakhir atau yang nomor 5 adalah kerja dan tanggung jawabnya itu besar. Kalau orang-orang di luar sana ngira bahwa kerjaan cuma senyum, terus nyapa, selamat pagi, selamat siang, sore, selamat datang, itu ya memang itu salah satu tugasnya. Cuma ada yang lebih penting dari itu, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, baik keselamatan dan keamanan pesawat itu sendiri ataupun penumpang.
Pramugari juga harus multitasking. Misalnya, dia harus bisa jadi dokter pada saat penumpang ada yang sakit. Harus bisa jadi polisi kalau ada seseorang yang melakukan atau bertindak membahayakan orang lain di dalam pesawat. Harus bisa jadi segala macam di situ ya. Harus bisa menjadi pemadam kebakaran kalau di dalam pesawat itu terjadi kebakaran, dan banyak hal lainnya yang pramugari itu harus harus terlatih untuk itu. Jadi pramugari itu nggak sesimpel yang dibayangkan orang cuma senyum menyapa itu, enggak. Jadi tadi hal-hal yang baru diketahui setelah menjadi seorang pramugari bukan bermaksud untuk membuat membuat atau menakut-nakuti kalian yang mau jadi pramugari, enggak. Cuma biar kalian itu ada gambaran, oh ternyata itu begitu, ternyata itu prosesnya panjang, ternyata itu banyak hal yang meski kita bisa. Jadi buat kalian yang masih ingin menjadi seorang pramugari, masih berusaha menjadi seorang pramugari, tetap semangat, harus tetap berdoa, berusaha, dan jangan pantang menyerah. Gak cuma sekali 2 kali daftar udah selesai, udah patah semangat, kayaknya aku gak bisa deh jadi seorang pramugari. Oh siapa tahu percobaan ke-7 ke-8 kalian itu rezekinya, gak ada yang tahu. Tetap selalu mencoba, selalu berusaha, dan jangan pernah menyerah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah biar aku lebih banyak bikin video dan share pengalaman ataupun informasi ke kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.